Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Setelah kemarin pemodelan kita buat, sekarang kita masuk ke bagian pembebanan. Oke, sementara kita tampilkan lantai. Ya. Nah, langkah berikutnya setelah melakukan pemodelan yaitu kita membuat pembebanan yang nanti kita definisikan dulu bebannya apa saja yang akan bekerja pada gedung ini, baru nanti kita masukkan ke dalam model ya. Jadi nanti beban yang akan bekerja, nah, dikelompokkan sederhana aja, dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar ya. Yang pertama adalah beban mati, kemudian beban hidup, dan beban gempa. Nah, untuk beban mati di sini terhitung beban sendiri, berat sendiri, tapi nggak kita inputkan lagi karena beban sendiri itu sudah secara otomatis ketika kita memasukkan material, ketika memasukkan berat jenis, ketika kita memasukkan ukuran penampang, secara otomatis program menghitung berapa berat sendiri dari modelnya. Kemudian beban mati tambahan itu nanti yang kita modelkan yang kira-kira barang itu akan selamanya ada, selama gedung itu ada, kurang lebih spesi di atas plat ya, karena plat lantai kita modelkan berarti plat nggak terhitung, tapi yang ada di atas itu terhitung. Nah, apa saja? Berarti di atas plat itu nanti ada spesi, ada pasir, ada keramik. Nah, di bawah dari plat lantai itu ada plafon dan ME, mechanical, electrical, kabel, listrik, dan lain-lain ya. Nah, data-data ini kita bisa ambil di SNI pembebanan ya, 17/27/2013. Mungkin nilainya agak sedikit beda, tapi nggak apa-apa. Ini untuk contoh saja. Total 162 kg per meter persegi untuk 1 meter persegi plat lantai. Nah, ini bebannya dijumlahkan. Nah, kemudian untuk dinding setengah bata kita berlakukan 250 kg per meter persegi kali tinggi lantainya. Nah, untuk dinding ini kemungkinan besar kita aplikasikannya pada balok ya, karena nanti ukuran kelasnya itu adalah 6 dikali 4, itu ukuran kelasnya. Jadi nanti dari model yang udah kita buat kan kemarin panelnya itu, coba lihat. Nah, kan ini 6, ini 4. Nah, ini area kelasnya. Ini area kelas, ini area kelas. Nah, tepi ini adalah area cantilever. Ini nggak bisa diinjak. Ya, ini nggak bisa diinjak, dan tengah ini adalah area koridor. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke beban hidup. Beban hidup nanti kita bedakan beban hidup untuk ruangan, beban hidup untuk koridor, beban hidup untuk cantilever, dan beban hidup untuk atap dak. Itu nilainya berbeda. Nanti kita coba lihat. Ya. Nah, kemudian beban yang satu lagi akan kita lihat adalah beban gempa. Beban gempa di sini nanti kita masukkan respon spektrum saja ya, karena kita belum masuk ke fokus perencanaan bangunan tahan gempa. Yang penting secara garis besar kita bisa melakukan itu ya. Nanti beban gempa di sini yang menjadi parameternya adalah jenis tanah ya, karena di sini untuk pemodelan simulasi saja langsung saya tetapkan beban jenis tanahnya adalah tanah sedang. Kotanya adalah di Kota Bandung. Nah, untuk percepatan gempa kita bisa ambil di RSA Puskim 2019.litbang.pu.go.id. Nanti bagaimana cara lihatnya? Kita klik link ini, nanti kita akan digiring ke websitenya Puskim. Nah, kita bisa langsung masukkan nama kota, contoh Bandung, kemudian tampilkan. Nah, di sini kita bisa memilih data yang mau kita pakai. Karena tadi jenis tanahnya tanah sedang SD, maka di sini kita langsung klik tanah sedang saja. Nah, ini kurva respon spektrumnya. Nah, parameter yang kita masukkan nanti di sini adalah ini. Ya. Nanti ini kita masukkan ke dalam program. Bagaimana cara masukkan ke programnya? Nanti kita lihat sekarang. Ya, sekarang kita masukkan ke model. Nah, cara kita masukkan ke model, sebelum kita masukkan kita harus membuat dulu
definisi dari pembebanan yang tadi kita tetapkan. Klik define, kemudian kita tentukan load pattern. Di sini sudah ada dead dan live-nya ya. Kemudian kita tinggal tambahkan super dead untuk beban mati tambahan. Oke, jadi 3 jenis beban ini sudah masuk. Kalau sudah, oke. Nah, kemudian kita masukkan berapa bebannya tadi. Kita masuk ke lantai 1 dulu. Dan hati-hati, ini harus terpilih one story saja ya, karena nanti kalau similar story takutnya langsung double, atau all story nanti kan salah. Padahal lantai atas ini kita fungsikan sebagai dak beton ya. Kalau kita lihat di sini kan pemodelannya hanya 2 lantai. Nah, ini lantai 1, ini lantai 2. Jadi beban yang di atas ini beda, karena ini bukan ruang kelas, tapi yang ini ruang kelas. Yang ini berarti atap dak. Ini area cantilever, ini kelas, ini koridor, kelas, cantilever. Sekarang kita aplikasikan di lantai 1. Nah, kita pilih area pertama. Kita tetapkan dulu beban yang akan bekerjanya adalah beban mati tambahan. Beban mati tambahan nilainya 162 kg per meter persegi. Ini beban di mana aja? Beban yang ada di area kelas dan area koridor. Area cantilever, area luar rasanya nggak perlu ya. Kalau ini kan nggak bisa diinjak orang, berarti area ini nggak perlu. Coba kita klik semua. Nah, area ini saja. Cantilever ini karena nggak bisa diinjak, tadinya mungkin untuk tanaman dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di sini kan ada keramik, ada lain, ada semua, berarti nanti kita masukkan bebannya 162 itu ke area ini. Assign cell uniform. Pilih beban SDL 162 kg. Berapa kilonewton per meter persegi? Klik shift, terus klik 2 kali. Shift, klik 2 kali. Nah, ini kita pilih kilogram, nilainya 162. Oke, kemudian kita apply. Nah, area ini udah masuk, beban area di sini udah masuk. Nah, yang cantilever ini berapa? Nah, cantilever di sini kemungkinan kita cuma kurangi dari keramik aja ya. Keramik, pasir, spesi nggak usah ada. Jadi plat beton udah aja. Jadi tinggal plafon dan ME. Berarti 18 tambah 25, 43. Nah, ini kita masukkan aja di sini. Kita geser dulu. Nah, area ini dan area yang ini. Kalau di lantai 2 juga sama, kemungkinan dia kan nggak akan ada keramik, nggak akan ada ini ya, spesi dan lain-lain. Kita naik ke lantai 2 sama juga ya. Dan SDL nya berapa? Kita masukkan shift, klik 2 kali, kita masukkan nilainya 43. Sudah apply. Nah, kita balik ke lantai 1. Beban hidup sekarang kita terapkan. Beban mati tambahan yang untuk ke plat sudah, yang untuk dinding nanti ya. Nah, beban hidup ruangan 250 kg per meter persegi. Pilih semua ruangannya, berarti ruangannya yang ini, ruangannya yang ini. Nah, kita tetapkan beban hidup nilainya 250 kg. Apply. Kemudian untuk koridor 300, area koridor itu area yang tengah, kita masukkan 300. Kemudian yang cantilever dan atap dak nilainya 100. Cantilever dan atap dak, nah ini atap dak nilainya 100. Oke, apply. Kalau sudah, oke. Nah, berarti beban mati tambahan dan beban hidup pada plat sudah masuk. Sekarang kita masukkan beban dinding setengah bata. Beban dinding setengah bata itu adalah
nilainya 250 kg per meter persegi. Nah, kita mau masukkan ini ke area ke balok, karena beban dindingnya hanya ada di tepinya, ini tepi. Nah, ini di lantai, cuma ini di lantai 2. Karena lantai 2 kan nggak ada yang dipikul dinding, berarti nggak perlu masuk beban dinding. Kita masuk ke lantai 1. Lantai 1 memikul untuk dinding lantai 2. Jadi beban lantai 1 memikul dinding setinggi 4 meter. Balok mana saja yang memikul dinding kita pilih. Ini baloknya. Kemudian ini, ya, semua balok yang memikul beban dinding kita pilih. Tapi bangunan udah pasti ya, kecuali bangunannya terbuka nggak ada dinding. Nah, ini tepi bangunan. Kemudian disekat antara koridor dengan kelas. Jadi untuk penentuan beban dinding kalian harus mengecek denah arsitektural. Kalau di arsitekturalnya ada dinding, berarti kita harus kasih beban dinding di situ. Kalau dindingnya berada di area plat, kalau jaraknya dekat, kita bisa aja anggap dindingnya itu ada di plat yang terdekat. Tapi kalau dindingnya ternyata 1 meter, 2 meter dari balok, kita harus rubah beban dinding tadi menjadi beban area. Jadi nanti masuknya area load. Tapi kalau dekat atau pas di posisi balok, yang tinggal kita masukkan sebagai frame load. Nah, ini semua sudah posisi balok yang menerima dinding. Assign, frame load, distributed. SDL. Berapa nilainya? 250 kg kali tinggi lantai kali 4, 1000. Nah, ini bukan dindingnya. Oke, beban dinding sudah masuk. Kalau kita lihat di sini, nah ini tandanya beban dinding sudah masuk. Ya, di area atas nggak ada dinding, anggapnya nggak ada dinding. Oke. Nah, tinggal kita masukkan beban yang terakhir, beban gempa. Tadi beban gempa itu Kota Bandung, ini tanah sedang. Kita udah buka websitenya ya. Nah, tanah sedang di Kota Bandung. Kita masuk ke define, kemudian function, response spectrum, ISCE 710 ya. Kita modify besar. Kita bikin ISCE 710 add new function Bandung SD tanah sedang. Yang kita perlukan datanya adalah SS S1. Kita bisa ambil di sini SS S1 dan periode panjangnya 20 detik. SS nya 0,87. Kita masukkan aja gitu. 0,87. S1 nya 0,402. 0,402. Periode panjangnya 20 detik. Nah, ini 20. Site class-nya SD. Oke. Kalau sudah, oke. Nah, tadi kita sudah masukkan beban kurva respons spektrumnya, kemudian tapi itu belum jadi beban. Supaya jadi beban kita harus tetapkan ini sebagai load case. Nah, untuk beban mati, beban hidup, beban mati tambahan sudah ada di load case, tinggal kita tambahkan yang tadi respons spektrum. Add new case, respons spektrum X gitu ya. Tipenya respons spektrum. Kita add acceleration, percepatan ke arah U1 itu berarti gempa arah X. Ininya tadi kita pilih kurva Bandung sedang, dan ini percepatan gravitasi. Nah, ini harus kita kalikan dengan G kali I dibagi R, gravitasinya 9810, kalikan I nya faktor keutamaan gedung untuk sekolahan itu 1,5. Kalian bisa cek ini di SAI 1726/2012 dibagi R nya untuk di Kota Bandung itu 8 ya. Nah, ini faktor gempanya, skala faktornya 1839,38. Kemudian kita buat beban respons spektrum ke arah Y, RSP Y. Bedanya di sini U2.
Jadi percepatannya ke arah Y ya. Perbedaannya di situ. Terus sudah oke, kemudian oke. Nah, unsur beban gempa itu salah satunya adalah massa bangunan. Nah, massa bangunan di sini sebelum kita tetapkan masih bawaan program, tapi harus kita atur di sini mass source. Ya. Kita bisa modify. Kemudian mass source, unsur pembebanannya adalah beban mati 100%, beban hidupnya 25%. Itu ketetapan SNI. Jadi kalau sudah masuk di kuliah gempa, pastinya sudah ada pembahasan itu. Ya, tapi untuk sementara langsung saja kita terapkan. Nah, ini elemen self-nya bisa kita hapus. Kita langsung klik specified load pattern. Dead load-nya 100%, super dead load-nya 100%, live load-nya 25%. Oke. Sudah. Oke. Nah, itu definisi pembebanan yang harus kalian masukkan ke dalam program. Kita tadi sudah membuat load pattern, isinya ada beban gravitasi. Kemudian beban gempa kita menggunakan respons spektrum, sehingga kita harus membuat load case-nya untuk respons spektrum. Selain load case, kita harus membuat mass source-nya, pengaturan massa dari bangunan untuk perhitungan beban gempa. Karena beban gempa bergantung pada massa bangunan. Semakin besar massa bangunan, semakin besar beban gempa yang diterima. Yang kita harus tetapkan itu. Baik, mungkin itu untuk pembebanan. Nanti kita akan lanjut dengan analisis dan desain pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.